Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Widianto, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 basis data dengan materi transaksi data dan data terdistribusi. Oke, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu sampai P-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka menggunakan browser ya. Ini sudah saya buka tadi. Untuk bukanya itu menggunakan alamat ini, localhost sama /phpMadmin ya. Nah, seperti ini. Pertama cek dulu. Ini sudah ya, saya kemarin sudah praktek untuk tugas 2-nya yang membuat ERD itu ya, ini seperti ini. Nah, ini tidak tahu kok belum dinilai ya. Nah, yang penting saya kerjakan aja tugas 1 sampai 3. Dinilai apa enggak dinilai apa kata dosennya, yang penting saya sudah mengerjakan. Saya pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah mengerjakan tapi tidak dinilai di tugas 2 itu, belum dinilai. Tugas 1 juga belum. Ini tugas 3 ya sekarang ya. Jadi yang pertama kesini ya, maaf, itu tugas 2 tadi. Ini yang pertama, ini di tabel rumah sakit ini diklik dulu ya. Setelah itu kita ke rutin ya, sesuai di buku panduannya kita ke rutin. Setelah itu kita create new rutin ya, create new rutin seperti ini. Sekali lagi, nama saya Angga Widianto ya, Angga Widianto dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 0418305553 ya. Nama rutinnya transaksi 1 misalkan. Nah, ini kita hapus saja yang di sini. Nah, di sini saya hapus saja. Nah, di sini kita tambahkan parameter ya. Untuk parameternya itu sesuai yang di panduan itu ada begin, bukan between ya, begin yang pertama, lalu start transaction. Oke, selanjutnya insert info, mau dimasukkan kemana ini datanya ya. Ini mau dimasukkan ke tabel pasien ya, tabel pasien seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan ada apa aja di tabel, isinya tuh ada apa aja. Oke, yang pertama itu ada ID pasien jelas. Terus yang kedua itu dia di sini juga ada nama ya, nama pasien ya. Terus berikutnya juga ada alamat pasien yang dimasukkan, alamat pasien. Terus juga ada jenis kelamin ya. Kelamin. Kalau sudah, kita tutup seperti ini ya. Lalu values, sekarang isi yang dimasukkan itu apa? Values yang dimasukkan itu misalkan ID-nya kita tambahkan aja 6 ya, itu sesuai di buku 6 ID-nya. Terus kita masukkan lagi namanya sesuai di panduan, namanya itu adalah Tito ya, Tito. Lalu alamatnya sekarang, alamatnya itu sesuai di buku, dia alamatnya itu ada di Jalan Pakis Haji nomor 23 ya. Selanjutnya jenis kelamin ya, ini pakai enum. Itu kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan, itu
Misalnya di aplikasi seperti itu biasanya. Boleh pakai L atau P, boleh, bebas. Oke, selanjutnya seperti ini. Select from pasien. Oke, satu N ya. Ini yang tidak ada komitnya ya, ini komitnya. Nanti kita buat yang contoh yang ada komitnya. Ini saya copy aja dulu, kirim, ting. Nah, ini sudah berhasil ya, ada notifikasi seperti ini. Nah, ini sudah muncul di prosedur sini. Nah, ini kalau dicek itu ada. Nah, ini ada transaksi 1. Nah, kita coba untuk tesnya apakah bisa masuk ke tabel pasien, call transaksi 1 ya, transaksi 1 tidak spasi, kita kirim. Oke, masuk ya. Di sini ada ini keterangannya. Nah, Tito, nah, nomor 6, Jalan Pakis, Haji 21, jenis kelamin 1, laki-laki. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang coba sesuai di prosedur di buku panduan. Yang berikutnya itu harus ada memasukkan commit ya. Setelah select from pasien, kita memasukkan commit. Nah, di sini ulang lagi di prosedur, kita buat ya. Misalkan di sini transaksi 2. Ini parameternya kita hapus saja. Nah, kita tambahkan yang tadi sudah saya copy, saya paste di sini ya. Nah, di bawahnya sini kita masukkan commit. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim. Oh, maaf, harus ada nih titik komanya, tidak ada. Oke, kita kirim ya. Nah, sudah berhasil. Nah, benar. Nah, selanjutnya sesuai di buku panduan, setelah di commit, nah itu kita suruh untuk menjalankan transaksi 2 seperti cara yang pertama, yaitu di SQL kita jalankan dengan perintah call transaksi 2 ini, lalu kita kirim, ting. Nah, sama ya, saya sini bisa keterangannya sama, bisa sesuai di buku, sesuai di panduan, bahwa gambar 14 di pasien 6 telah tampil di layar. Untuk memastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik, maka silakan lihat tabel pasien seperti pada gambar. Nah, tabel pasien kita cek, ding. Nah, masuk di sini ya, commit dia ditulis. Oke, nah, ini terus selanjutnya di berikutnya yaitu ada rollback. Rollback itu apa? Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, misalnya Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien OP menjadi Danar dengan di pasien 3, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi 3. Oke, sekarang kita buat transaksi 3 ya. Untuk transaksi 3 sama, kita masukkan transaksi 3. Transaksi 3 kita hapus ya, ini kita hapus. Ini bener, ini kerjaan saya sendiri ya. Kalau
tidak percaya mau saya buka apa, ini akunnya saya sendiri, Gmailnya si Angga saya sendiri ya, Angga ya. Mohon dinilai ya dosen ya. Kenapa saya juga bingung, tugas saya kok nggak dinilai mulai tugas 1 ya. Dan punya teman-teman tuh sudah dinilai, tapi kalau salah kok nggak disalahkan. Saya bingung juga itu. Mohon ya dosen ya, saya juga tidak mau mengulang mata kuliah ini lagi maksudnya. Oke, transaksi 3 sudah ya. Lanjut, kita copy aja yang tadi, kita paste aja yang tadi. Nah sama ya, sama di situ kita ubah sedikit. Nah, yang tadi itu insert ya, insert itu untuk memasukkan. Nah sekarang kita ganti menggunakan update. Nah, update pasien, set nama pasien. Mana ini? Sebentar. Ini tadi tambah ya. Berarti ini tidak perlu. Kita hapus saja. Update pasien. Nah selanjutnya sesuai di panduan, update pasien. Selanjutnya nama ya, set nama pasien. Kita merubah nama pasien. Oh di sini tidak ada di database saya tidak ada namanya Danar ya. Saya tidak masukkan nama Danar. Oke, kalau di sini di tugasnya itu set nama pasien Danar gitu. Tapi kebetulan saya tidak ada nama Danarnya. Coba aja. Set ini adalah nama tabelnya nama pasien. Nah, yang isinya apa? Isinya itu adalah nama Danar seharusnya. Coba aja wes, kalau tidak ada kita buat namanya dulu. Nah, apa? Database-nya dulu. Bukan database, isinya dulu Danar ya. Setelah itu where is. Nah, kemana ini tadi? Oh ya, kok pasien dokter. Setelah itu where it, kok where is, where ID pasien. Kalau ID pasiennya itu, nah ini tidak bisa, ini pasti tidak bisa ini, karena dia baca ID pasien ID-nya nomor 3 yang mau dirubah, yang diupdate. ID pasien. Nah di sini nomor 3 ya, nomor 3, kebetulan nomor 3 itu namanya bukan Danar benar ya. Nah terus di berikutnya ada perintahnya itu rollback. Nah terus ada commit. Coba aja. Oke, kalau sudah, sekarang ini saya copy aja biar gampang nanti kita kirim. Oh ya, kita cek di prosedurnya. Transaksi 3 ya. Untuk hasilnya sama, ceknya di SQL dengan memasukkan perintah call transaksi 3, lalu kita kirim. Ping. Nah di sini ada berubah enggak? Di
situ tadi Danar ya. Ternyata di sini di hasilnya itu juga sama. Poppy tetap namanya Poppy. Digagalkan ya. Tidak di rollback. Nah, tidak terjadi perubahan ya. Maksudnya di situ tidak terjadi perubahan. Di database-nya ini tidak terjadi perubahan ya, karena ada tidak terjadi perubahan. Memang benar di situ di keterangannya pada gambar 18 tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback maka perhatikan kasus pada transaksi 4 berikut. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 maka dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi Septin. Nah, misalkan. Namun setelah perintah insert dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikutnya pernyataan 3 yang terjadi. Oke, ini kita buat transaksi lagi ya. Transaksi berapa ya? Transaksi 4 aja ya. Ya, transaksi 4 kita coba buat prosedur lagi dengan nama transaksi 4. Transaksi 4 tidak boleh ada spasi, ini dihapus. Setelah itu di sini kita tambahkan kode yang saya copy tadi ya. Oke, di sini ada tambahan lagi ya. Ini yang pertama tadi. Oh, sudah saya hapus. Oh, atau ambil aja dulu ya dari enggak bisa ya. Oh, dari sini coba buka lagi biar cepat. Tidak ngoding, lama kalau ngoding. Ketiknya itu lama. Oke, kita ada rumah sakit. Di sini ada prosedur yang pertama tadi ya. Transaksi yang pertama tadi. Nah, ini insert into saya masukkan. Saya copy. Nah, saya kembali ke sini ya. Oke, di sini di transaksi 4 ini ada pasien. Di pasiennya itu namanya Hanif ya. Kita masukkan namanya itu Hanif. Ini ya. Biar nggak bisa ya. Ini. Nah, ini di praktek 3 panduannya ini ada namanya Hanif ya. Di ini Hanif. Sudah sesuai dengan panduan ya. Namanya Hanif. Lalu jalan babakan ya. Jalannya itu jalan babakan nomor 22 ya. Babakan nomor 22 ya. Nomor 22. Oke, jadi dalamnya laki-laki. Nah, setelah itu di sini tuh ada perintah rollback. Kibaliknya rollback. Nah, jadi kalau di rollback itu dia tidak nyimpan datanya, itu tidak nyimpan. Hanif tadi tidak nyimpan. Setelah itu ada update pasien, mengganti nama. Set namanya itu Septin diganti menjadi Septin. Set nama Septin. Nah, ini misalkan saya ganti Septin. Nah, terus ID pasiennya itu 3. Sini commit. Nah, kalau seperti ini nanti yang tersimpan tuh ini aja si update-nya ini. Nah, untuk penambahan datanya ini tidak jadi karena di rollback. Tapi untuk penggantian nama di ID 3 menjadi nama Septin ini yang terjadi. Kita kirim ya. Ting. Oke, berhasil. Sekarang kita jalankan menggunakan perintah SQL. Transaksi 4 call besar ya, call huruf kecil transaksi 4. Nah, itu kita kirim hasilnya
Tulit. Nah, di sini tidak ada tambahan data di sini, tidak ada. Tetapi ada perubahan di sini karena diupdate dengan nama Septin ya. Jadi seperti itu untuk rollback transaksi 4. Berikutnya di transaksi transaksi apa ini? Berikutnya checkpoint. Selanjutnya itu checkpoint. Kita bikin transaksi 5 namanya checkpoint. Kita baca dulu keterangannya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan, jadi tidak jadi menyimpan ya, atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana tersebut belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint. Jadi nanti yang di rollback itu tidak hilang, tapi dia berada di kondisi checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Nah, contohnya ada di gambar 22 kalau di panduan. Sekarang kita praktekkan aja untuk checkpoint ini ya. Misalkan ini tadi, ini prosedur checkpoint transaksi 4, create new transaction, create new routine ya. Transaksi 5 sekarang. Transaksi 5. Saya hapus ya transaksi 5. Setelah itu di sini saya masukkan yang sudah saya copy tadi aja biar lebih cepat. Apa tadi ya? Oh ya, ini menambahkan tetapi nanti save point, can rollback dan commit nanti. Oke. Ada 3 perintah nanti yang dilakukan oleh transaksi 5 ini. Salah ya. Yang setnya aja. Mana tadi yang ini? Kita ambil semua aja. Oke, bukan ini ya. Start transaction. Yang pertama itu dia mau memasukkan pasien dengan nama Hanif. Hanif yang tadi, Hanif yang tidak jadi atau yang di rollback tadi. Namanya tuh Hanif. Hanif. Kayak nama murid saya. Oke, selanjutnya jalannya itu jalan apa ya ini? Jalannya tadi jalan Babakan ya, Babakan Loa. Jalan Babakan Loa. Nomornya 22 ya, nomornya 22. Ini keterangannya itu di sini save point. Jadi nanti disimpan di save point. Save point ya, save point namanya adalah point 1 misalkan. Point 1. Oke, nah setelah itu kita tambahkan lagi insert into kita copy aja sini, kita masukkan lagi di bawahnya sini. Nah, di sini tuh namanya yang ini tuh Tina ya, Tina. Sesuai di ini ya, saya tidak membuat sendiri, ini sesuai dengan yang ada di buku panduan ya. Ini ada Hanif, ada Tina, dan ada Lutfi nanti. Oke, saya singkirkan di sini dulu. Oke, yang pertama ada Hanif tadi, sekarang Tina namanya. Lalu di sini itu alamatnya dia itu berada di Jalan Sangkuriang nomor 45. Jalan Sangkuriang ya. Sangkuriang. Nah, karena dia perempuan di sini 2. Nah, lalu untuk
aksinya di sini tuh dia rollback ya. Dia berarti tidak jadi rollback, tetapi dia disimpan to save point 1. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang berikutnya, yaitu namanya adalah Lutfi ya, Lutfi. Ini di sini yang berikutnya itu Lutfi ya, teman saya ini namanya Lutfi. Lutfi teman saya. Lutfi, jalannya jalan di Ponegoro. Jalannya di Ponegoro, nomornya 24. Lalu 1 ya. Nah, di sini aksinya itu commit ya, commit. Di sini aksinya commit. Nah, huruf besar commit. Oke, seperti ini ya. Select from pasien. Sudah benar. Nah, banyak kan. Nah, ini save point. Ini akan disimpan di hilang, tapi dia akan terdapat di poin 1 nanti. Nah, kalau yang ini akan ditambahkan ini. Nah, yang ini yang Lutfi ini. Kita coba ya, kita kirim ya. Ting. Nah, sudah berhasil, ada notif seperti ini. Selanjutnya kita jalankan menggunakan perintah SQL. Transaksi berapa? Ini adalah transaksi 5. Transaksi 5 ya, Bu. Seperti ini. Kalau sudah, kita kirim. Klik. Nah, seperti ini jadinya ya. Hanif itu ada ya, Hanif itu ada. Lutfi ada. Ternyata yang tidak ada itu hanya yang ID 8 yang bernama Tina tadi, Tina. Yang bernama Tina karena dia di rollback ya, di rollback. Nah, berikutnya kita ke transaksi transaksi 6 sekarang ya. Oh, sudah ya, sampai transaksi 5 aja ya ternyata. Ini sampai transaksi 5. Dari transaksi 5 dapat Anda lihat yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan 9. Sedangkan untuk ID 8 tidak masuk ke dalam basis data karena dia di rollback. Oke. Selanjutnya yaitu trigger selanjutnya. Nah, trigger itu apa? Saya baca dulu. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan, delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger. Yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Tabel 1 berikut adalah penjelasan tentang perintah yang ada pada trigger. Oke. Before insert, after insert, before update. Pokoknya ada 2 kata kunci ya. Di sini ada before sama after. Kalau before itu sebelum, kalau after itu sesudah. Nah, ini yang kemarin ya, yang sudah kemarin di tugas 2 ini. Tapi tidak dinilai. Aduh. Saya sangat capek. Tugas 1, tugas 2 saya belum dinilai semua ini. Enggak apa-apa, selanjut tugas 3 aja. Inilah. Ini saya sendiri ini akun saya sendiri, nama saya Angga Widianto. Ini KTP saya sendiri nih, saya tunjukkan aja ya. Nah, ini Angga Widianto, saya, ini fotonya. Enggak kelihatan ya. Burem ya guys.
Ya ini saya sendiri, ini Angga Widianto, ini akunnya si Angga ini. ini kerjanya saya di sekolah swasta, saya kerjanya itu. Ini untuk memenuhi kualifikasi karena belum sarjana. Nah ini tugas 2 saya Bu, ini tugas 2 saya Bu, saya kerjakan sendiri ini Bu ya. Terus untuk tugas 3-nya ya ini lagi proses ini trigger ya. Oke, sekarang ke trigger ya. Nah ini trigger itu kita disuruh untuk membuat sebuah obat, tabel obat dan transaksi obat. Nah saya singkirkan aja ini biar nggak kelihatan. Ini sesuai dengan instruksi di modul ya. Silakan masukkan SQL membuat tabel pada menu SQL. Nah, ini tabelnya. Sekarang kita ke menu SQL ya. Di menu SQL. Nah, tinggal copy aja, di sini sudah dikasihkan sama si pembuat modulnya. Di sini suruh memasukkan ini perintah ini ya, perintah untuk membuat tabel obat. Oke, kita copy aja, lalu kita taruh di sini, kita paste. Oke, selanjutnya kita kirim. Oke, berhasil. Nah, berikutnya di transaksi obat, perintahnya ada di sini. Kita copy aja, lalu kita masukkan lagi di sini, kita paste, kita kirim. Oke, baik, jadi seperti itu aja. Selanjutnya kita membuat relasi. Ini apakah ada relasinya ya? Saya baca dulu. Ternyata iya. Sebentar ya. Kemudian kedua tabel direlasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer. Ini kebetulan sudah saya buka di sini. Oke. Saya load lagi ya. Nanti berantakan lah. Tulit. Berantakan. Apa ya, nanti saya tata kembali. Kemudian klik show. Nah ini sesuai, klik seluruh tabel, checklist seluruh tabel sehingga kedua tabel tersebut siap dilakukan dengan tabel yang lain. Nah oke. Nah di sini tuh dia terrelasinya seperti ini. ID obat ke ID obat. Oke, ID obat yang ada di obat ke obat, ID obat yang ada transaksi. Klik ID obatnya, lalu ke ID obat yang ada di sini. Oke. Nah, karena ini tidak dibuat indeks ya tadi. Kita masuk dulu ke sini. Obat, transaksi obat, mana tadi? Oke, di sini ada transaksi obat, ID obat. Nah ini harus dijadikan indeks dulu ini kalau mau direlasikan. Indeks gini aja bisa. Nah selanjutnya kalau sudah, kembali lagi ke sini. Kemana tadi? Nah ini obat ini direlasikan dengan transaksi obat. Mana? Ada di sini. Mengganggu ini. Nah seperti ini. Ada muka saya, mengganggu muka saya. Ini ya,
Jadi transaksi obat, ID obat di balik mungkin. Nah, gini aja. Ya terserah itu bolak balik. Sesuai dengan itulah di apa? Oh ya bener gini. Di contohnya. Ini kita sama create new. Nah, mana tadi ID obat? Nah, ini kita ke ID obat yang ada di sini. Nah, ini bisa ini. Udah ketutup muka saya. Ganti aja. Gesit aja ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang dari ID pasien ke ID pasien. Oh, ini ID pasiennya belum di indeks tadi ya. Dibuat indeks, kita buat indeks dulu. Rumah sakit di ID transaksi obat, sini ada pasien. Nah, ini ID pasiennya kita kasih indeks ya. Oke, kalau sudah kita relasikan lagi, ini kita apa namanya? Saya tata lagi biar sempurna. Ini mungkin nanti untuk apa distribusinya nggak jadi satu videonya Bu ya, karena terlalu panjang. Nanti saya uploadnya 2 video Bu. Insyaallah 2 video ya. Transaksi obat bawah, lalu dokter ada di bagian sini dokter, terus pasien dokter ada di bawah sini juga. Pasien sini, transaksi obat bawah sini, dokter admin ada di atas sana. Ada di sini dokter admin, terus daftar ada di atas ini, pasien dokter ada di bawah, dokter ada di atas ini. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi tutup. Ini ke bawah sini ya. Nah, ini kita relasikan dulu yang ini. ID obat ke ID obat, ID pasien ke transaksi obat. Oh, terbalik Bu. Ini di sini Bu. Maaf. Saya samakan biar persis. ID pasien itu dengan siapa namanya? Dengan ID pasien yang ada di transaksi obat. Oke, ke sini. Ting. Tutupan lagi. Oke. Create relasi. Aduh, berantakan lagi. Dokter admin ada di bagian paling kiri. Tadinya pasien dokter ada di bawahnya sini, administrator ada di tengah. Selanjutnya untuk transaksi obat ada di bawah, daftar ada di paling atas kanan. Ini hanya untuk gambarnya aja ya. Kalau ini sebenarnya walaupun urat karet ya enggak masalah, walaupun berantakan maksudnya. Astagfirullahaladzim, mouse-nya. Oke, soalnya ada dokter, pasien dokter, lalu ada ini apa ini tadi, transaksi obat bawah, pasien ada di atas. Aduh ya Allah. Keliru. Gini. Ini yang ada di bawah. Nah, ginilah kalau tampilannya tuh ginilah ya. Ini ginilah.
Nah, kalau di buku itu, di buku panduan tuh seperti ini. Nah, seperti ini persis. Nih, tampilannya seperti ini. Kalau di buku panduan tuh seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini ya. Sama ya. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke trigger ya. Kalau sudah buat ERD-nya, sekarang itu dalam transaksi 28, dalam gambar 28 terlihat kabel obat, tabel maksudnya. Ya, dan tabel transaksi obat telah berelasi ya. Soalnya dalam mencoba perintah trigger ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu pasien, transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melakukan praktek, alangkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Misal seperti ini misalnya. Oh, ini ada contohnya, ini saya masukkan dulu. Sebentar. Misal pengisian tabelnya seperti gambar 29. Nah, ini ya, gambar 29. Ami apa ini? Amikacin, amoksilin sama betadin ya. Jadi itu bukan saya isi sendiri, ini saya sesuai dari panduannya. Saya isi sesuai dengan panduan yang ada di buku praktek tugas 3. Obat. Nah, sini kita insert. Mana nih insert nih? Tambahkan bahasa Indonesia ternyata. Ini tadi auto increment enggak ya? Nah, kita masukkan aja wis. 1, kode obatnya A001, nama obatnya amikacin. Lalu harganya itu 20.000. Lalu stoknya itu ada 10. Oke. Berikutnya tambahkan lagi ide obat 2, namanya itu adalah amoxicillin. Oh, sudah ada ya? Oh, sudah dulu pernah ini. Pernah dimasukkan. Karena emang saya tuh basis data ini mengulang 2 kali. Dan gak pernah dinilai. Sekarang juga gak dinilai lagi. Aduh. Apa dikira saya nyontoh gitu ya, atau gimana gitu. 2 kali saya ngulang. Padahal persis saya praktek sama dengan ini, apa namanya, buku panduan praktek. Kirim ya. Oke, berhasil ya, berhasil. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu ID 3. Oh, belum tambahkan yang ini. A00 A003. Ini betadin yang ini. Betadine. Lalu harganya itu 7.000. Selanjutnya stoknya ada 5. Oke, berhasil. Kita cek di tabel obat. Nah, sudah ada ya. Sudah, kita lanjut. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, nanti di tabel obat ini stoknya akan berkurang ketika ada orang yang beli, maksudnya. Oke, sekarang kita membuat perintah trigger. Trigger itu mana ya? Saya lupa trigger. Oh, ini ya. Nama triggernya sesuaikan dengan buku panduan, selalu bersama buku panduan.
sini di buku panduan itu, oh ini nama tradernya itu di sini tanggal jual, ini tag jual. Terus di tabelnya itu transaksi obat. Nah ini, waktunya itu after, sesudah event. Nah ini insert ya, benar. Selanjutnya kita masukkan, aduh contohnya nggak kelihatan ini, saya besarkan dulu. Ayo, gambarnya buram. Nggak apa, kita kira-kira aja perintahnya seperti ini. Obat, nah, set stop, masih kelihatan agak-agak buram sih. Nah ini, tapi masih kelihatan. Buku panduan ya. Set stop, sama dengan ini ya, iya kayaknya sama dengan stop main new jumlah where, dimana ide obat sama dengan new ide obat. Seperti ini, kayak kelihatannya seperti ini. Kalau gagal nanti ya diperbarui lagi, karena di sini nggak kelihatan sih, agak buram. Ketikkan lagi ya. Oh ini ada keterangannya. Ada yang ketikan maksud. Nah. Kita langsung coba kirim dulu, apakah gagal. Oh enggak ya, enggak gagal. Selanjutnya itu untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini dapat digunakan buat tabel obat pada gambar 32. Nah ini kita ke tabel obat dulu katanya. Oke ya, terus selanjutnya itu kemudian Anda coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Misalnya di transaksi obat pakai apa namanya, scale aja biar cepat ya. Bukan cepat, memang di tutorialnya pakai scale, insert tabel obat. Bukan saya sendiri ya, sesuai persis dengan ini, dengan buku panduan. Insert into transaksi obat. Oke. Set ID-nya, ID obatnya, selanjutnya bukan ID obat, ID transaksi, maaf, ID transaksi, ID transaksinya, lalu koma, ada apa aja, ada ID pasien juga, maaf salah, ID pasien. Oke, selanjutnya ada ID obat. Oke, selanjutnya ada jumlah. Jumlah, lalu ada total harga. Total harga. Oke, bukan salah ini. Nah, banyak isinya. Nah, isinya itu values.
nol nol aja, ini di situ nol nol gitu. Oke, kalau ini pakai petik ya. Lalu 2 ya, lalu 5, lalu 0. Oke, sudah saya enter, saya kirim. Mana kirimnya? Oh ini di bawah, bahasa Indonesia, bukan Go. Oke, berhasil. Nah, sekarang kalau sudah berhasil, ini di bagian sini tuh, oh ada dua, boleh pakai SQL, boleh pakai PHP Magnet, boleh. Ini loh, maksudnya ini Bu, maksudnya di ini boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ternyata tadi belum saya ke bawahkan. Oke, untuk ngeceknya di bawah itu harusnya sudah berkurang ya. Setelah berhasil dimasukkan kembali obat, maka konstabel obat pada mesin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Nah, ini jumlahnya tadi yang dibeli adalah 5 kalau nggak salah ya. Awalnya stoknya tadi berapa? Awalnya stoknya tadi itu 20. Amoksilinnya awalnya 20 ya. Kita coba cek punya saya apakah sudah berkurang. Nah, berkurang ya. Awalnya itu tadi 20. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 15 karena ada yang beli 5. Itu untuk transaksi. Nah, karena terlalu panjang ini, hampir 1 jam untuk transaksinya aja. Dan untuk yang di di data distribusinya itu saya buat video tersendiri ya. Nah, dilanjut ke part 2.